Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua Rapi Daerah 11 Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang hormat Ketua Rapi Wilayah 26 Kabupaten Kebumen. Yang hormat tim narasumber PO Rapi Daerah Jawa Tengah. Yang hormat Bina Wilayah Ex Karesidenan Kedu, para pengurus Rapi Wilayah se-Jawa Tengah, para ketua pengurus Rapi Lokal 1, 2, 3 Wilayah 26 Kabupaten Kebumen, Ketua Satgas Kom Rapi Wilayah 26 Kabupaten Kebumen, segenap anggota Rapi dan calon anggota Rapi peserta BO Rapi Daerah Jawa Tengah yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara bimbingan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 26 Kabupaten Kebumen dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, Mars Rapi dan Himne Kebumen. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Untuk mengenang jasa dan arwah para pahlawan, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Mudah-mudahan arwah para pahlawan, khususnya rekan-rekan anggota RAPI yang telah gugur mendahului kita, ditempatkan pada tempat yang terbaik. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara yang keempat, pembacaan visi misi, kode etik dan pancabakti. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Visi misi Radio Antar Penduduk Indonesia. Visi: menjadi organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset nasional. Misi: A. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural. B. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat. C. Menguatkan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum secara teknologi komunikasi dan informasi terkini. Kode etik Radio Antar Penduduk Indonesia. 1. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota RAPI harus patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta taat aturan organisasi. 2. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap jujur. Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku jujur. 3. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap santun. Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap santun dalam bertindak dan berbicara sopan dalam berkomunikasi. 4. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggap. Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. 5. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian kepada masyarakat. Pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia. 1. Anggota RAPI harus rendah hati. 2. Anggota RAPI harus energi. 3. Anggota RAPI harus peka terhadap aspek sosial kemasyarakatan. 4. Anggota RAPI harus memiliki daya juang yang menonjol terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. 5. Anggota RAPI harus berjiwa gotong royong. Demikian telah kita dengarkan bersama pembacaan visi misi, kode etik dan pancabakti. Kepada petugas kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara yang kelima, laporan Ketua Panitia yang terhormat Bapak Sudiono SPD, Juliet Zulu 11 Yankee Indian Sierra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam RAPI 5155 saya ucapkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak ada halangan suatu apa. Perkenankan saya untuk membacakan laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Bimbingan Organisasi RAPI Wilayah 11 26 Kabupaten Kebumen pada hari ini Minggu 25 September 2022. 1. Dasar kegiatan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. 2. Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Yang ketiga, anggaran rumah tangga Rapi tahun 2018 bab 4 tentang kegiatan organisasi pasal 5 ayat 3. Yang keempat, peraturan organisasi nomor 1 tahun 2022 bab 2 tentang bimbingan organisasi. Romawi 2, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya bimbingan organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, calon anggota dan anggota Rapi dengan cara A. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan telekomunikasi dan organisasi masyarakat, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi radio antar penduduk Indonesia. B. Mengenalkan organisasi Rapi yang berkualitas sebagai aset nasional. C. Memberikan pedoman dengan tata cara berkomunikasi radio dengan menggunakan kanal frekuensi yang diperuntukkan bagi penyelenggara ikrab serta pengguna teknologi komunikasi tepat guna. Sasaran bimbingan organisasi adalah A. Calon anggota Rapi sebagai syarat untuk menjadi anggota, dan B. Anggota Rapi yang belum pernah mengikuti BO sebagai syarat perpanjangan kartu tanda anggota atau KTA. Romawi 3, tema kegiatan BO. Dengan bimbingan organisasi, kita siapkan anggota yang berkualitas menuju terwujudnya tertib berorganisasi Rapi. Romawi 4, waktu dan pelaksanaan. Bimbingan organisasi Rapi daerah 11 Jawa Tengah yang diselenggarakan di wilayah 11, 26 Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022. Tempat Candi Sari Hotel dan Resto, Jalan Raya Timur, kilometer 2, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. 5. Peserta bimbingan organisasi sejumlah 177 orang anggota dan calon anggota yang berasal dari 1. Wilayah 26 Kabupaten Kebumen 124 orang. 2. Wilayah 33 Banjarnegara 32 orang. 3. Wilayah 21 Wonosobo 14 orang. 4. Wilayah 09 Cilacap 3 orang. 5. Wilayah 23 Purbalingga 2 orang. 6. Wilayah 25 Purworejo 1 orang. 7. Wilayah 20 Sukoharjo 1 orang. 5. 6. Anggaran kegiatan. Anggaran pelaksanaan kegiatan bimbingan organisasi berasal dari iuran peserta. Demikian laporan panitia pelaksanaan kegiatan bimbingan organisasi Rapi wilayah 11 26 Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kepada Ketua Rapi Daerah 11 Jawa Tengah berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan bimbingan organisasi. Atas nama Ketua Panitia Sudiono Julid Sulus Belas Yengki Indian Serah. Demikian laporan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Menginjak acara yang ke-6, sambutan yang pertama Ketua Wilayah 26 Kabupaten Kebumen kepada yang terhormat Bapak Susanto SH
Juliet Zulu 11 Nancy Queen India. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang saya hormati, atas nama Ketua Rapi Wilayah 26 Kabupaten Kebumen, kami mengucapkan selamat datang kepada saudaraku semuanya yang mana telah hadir di tempat ini guna mengikuti bimbingan organisasi. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang mana telah kita rencanakan dari sebelum pandemi, setelah saat itu di Wonosobo, namun baru kali ini bisa terlaksana, dan mudah-mudahan pada hari ini bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa berkait dengan agenda hari ini sebenarnya adalah agenda yang paling baik, di mana saya selaku ketua wilayah di 26 Kabupaten Kebumen, belum tentu rekan semuanya anggota Rapi itu tahu dengan saya. Nah, maka daripada itu, berkait dengan hal ini adalah beberapa hal, terutama silaturahim yang utama. Yang kedua adalah kita mengenal sesama, mengenal rekan-rekan semuanya juga dari daerah lain. Untuk itu kami sungguh mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, karena ini adalah organisasi sosial, tentunya semuanya adalah sosial. Semoga apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan panitia senantiasa mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Susanto Esa selaku Ketua Rapi Wilayah Kabupaten Kebumen. Sambutan yang kedua dari Ketua Daerah Rapi Jawa Tengah yang pada hari ini akan diwakili oleh beliau Koordinator Bina Wilayah Ex-Karisidenan Kedu, beliau Bapak Ngatman Aryo Juliet Zulu 11 Juliet Uniform Papa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mewakili Ketua Rapi Daerah 11 Jawa Tengah, BO atau Bimbingan Organisasi Rapi di wilayah 26 Kabupaten Kebumen yang diikuti dari Cilacap, Wonosobo, Banjar, Purbalingga dan Projo. Hari ini sukses tanpa hambatan, dan semoga pemateri juga bisa menyampaikan dengan diselingi humor supaya teman-teman kita tidak ngantuk, dan juga secara resmi saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa BO di Kabupaten Kebumen resmi saya buka. Ada kurang lebihnya saya mewakili dari Ketua Rapi 11 Jawa Tengah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Rapi! Rapi! Oke. Demikian sambutan Ketua Daerah Rapi 11 Jawa Tengah yang telah diwakili Koordinator Bina Wilayah Ex-Karisidenan Kedu, beliau Bapak Ngatman Aryo Juliet Zulu 11 Juliet Uniform Papa, yang sekaligus membuka secara resmi acara bimbingan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 26 Kabupaten Kebumen. Mohon izin, saya yang ditugaskan dari pengurus Rapi Daerah 11 Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan bimbingan organisasi bagi rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung menjadi peserta bimbingan organisasi. Saya akan
menyampaikan yang pertama adalah pengantar bimbingan organisasi. Apakah bimbingan organisasi itu? Bimbingan organisasi adalah bimbingan yang diberikan bagi calon anggota, yaitu orang yang ingin mendaftar menjadi anggota RAPI. Kalau sekarang ini kayaknya ada 12 orang yang statusnya CA ya, dari berbagai wilayah. Jadi sebaiknya sebelum masuk anggota RAPI itu sebaiknya sudah mengikuti bimbingan organisasi. Karena apa? Bimbingan organisasi ini adalah seperti sebagai pengganti SKCK. Kalau dulu sebelum Permen 17 kan kita masuk RAPI itu harus pakai SKCK. Nah, sekarang sebagai penggantinya adalah sertifikat bimbingan organisasi. Namun demikian, selain anggota juga diwajibkan bagi anggota yang belum pernah mengikuti, ya. Ini sebagian besar kan anggota, jumlahnya 177, yang CA 12, berarti berapa itu? 92 apa berapa tuh? Nah itu statusnya anggota. Kebetulan belum mengikuti, makanya panjenengan mengikuti bimbingan organisasi pada siang hari ini. Tujuan utama BO adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Jadi tujuannya adalah memberi pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang kita ikuti. Apa saja yang diberikan pada saat BO? Caranya apa? Yaitu caranya adalah memberi pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan RAPI, seperti undang-undangnya apa, peraturan pemerintahnya apa, peraturan menterinya apa. Nah ini nanti disampaikan dalam BO yang sekarang sudah ada di buku penjenengan itu. Yang kemudian adalah memperkenalkan RAPI. Jadi dengan BO ini Anda diharapkan bisa lebih mengetahui RAPI itu apa, ya. Mungkin sebelum masuk pokoknya RAPI organisasi ngebrik wes gitu tok. Tapi setelah BO dan membaca buku itu, penjenengan akan tahu apakah RAPI itu fungsinya apa, tujuannya apa, visi misinya seperti apa, terus kekuasaan organisasinya seperti apa. Itu nanti akan ditampilkan, akan diberikan pada saat bimbingan organisasi. Yang sangat penting, yang poin ketiga atau C adalah memberi pengetahuan tentang tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan bagi organisasi RAPI. Terima kasih ya sudah mengikuti sesi pengantar. Ini sebagai pengantar saja, jadi pengetahuan dasar ya. Terima kasih. Mohon maaf, biar dilanjutkan oleh 11 Bravo Tangguh Fok Pak Joko Sutrisno tentang organisasi. Semoga bisa, kita tidak berharap penjenengan harus tahu semua, enggak, sebagian dan sebagai pengetahuan dasar. Nanti yang lainnya belajar di internet. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, jadi perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nama saya Joko Sutrisno ya. Jadi untuk 1028 saya Juliet Zulu 11 Bravo Tangguh Foxtrot. Pengalaman di organisasi, saya menjadi anggota RAPI sejak tahun 1982. Nah, di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan organisasi. Jadi organisasi ini nanti kita bagi menjadi yang namanya
sejarah Rapi, pengertian organisasi, fungsi dan peran organisasi dan organisasi Rapi itu sendiri. Rame-ramenya, jadi masuk sejarah Rapi, Citizen Band itu pada tahun 1977 itu sudah mulai rame-ramenya Citizen Band. Ya, jadi lah ini CB seperti ini. Jadi ada beberapa merek, ada yang namanya Col, ada yang namanya Superstar. Ya, jadi ada beberapa jenis. Ini CB. Ya, lanjut Mas. Mohon maaf ini agak saya istilahnya yang penting nyantol. Ya, jadi inti-intinya. Ya. Ya. Lah ini CB masuk ke Indonesia dimulai tahun 77. Nah, semakin ramai, semakin tahun semakin ramai. Nah ini, ya. Jadi tahun 77, 78, 79, tahun 80. Lah ini punya puncaknya. Monggo Mas lanjut. Tahun 80. Lah di tahun 80 ini, ya, perkembangan jumlah pemilik CB semakin pesat dan sulit untuk dikontrol. Jadi memang tahun itu memang ramai sekali. Ya. Dari pemerintah timbul kekhawatiran pertumbuhan pemilik CB tidak terkendali. Ya, karena ini penggunaan frekuensi, kalau ini tidak dikendalikan, ini bisa mengganggu semuanya. Nelayan terganggu, penerbangan terganggu, dan semuanya akan terganggu. Lah ini. Nah, karena pengguna ini pertumbuhannya semakin pesat, pemerintah mengkhawatirkan. Pada waktu itu belum ada organisasi, jadi semuanya masih liar. Lah ini, makanya dilaksanakan penertiban atau sweeping bagi pemilik pada waktu itu. Jadi melalui garnisun untuk mengadakan sweeping. Ini oleh garnisun ibu kota DKI, yang dipimpin oleh Brigjen Edi Marjuki Nalapraya. Namun dalam perkembangannya, lanjut Mas, sweeping ini itu tidak membuahkan hasil. Diambil 1 tumbuh 3, tumbuh 5, diambil 5 tumbuh 10. Ini tidak membuahkan hasil. Jadi penertiban tidak menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan SK Menteri Perhubungan nomor 11 HK 501 berhubungan tahun 80. Akhirnya menunjuk Bapak Edi Nalapraya, ini untuk membuat tim formatir yang diantaranya Bapak Sudiarto, Lukman Arifin, Sutekno Bukhari, dan Pratomo BC HK ini. Nah, kelima beliau ini diajak oleh Pak Edi. Yang pertama, untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Artinya ini untuk membentuk suatu organisasi, karena adanya penertiban yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada wadahnya. Makanya untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Yang kedua, membentuk kepengurusan tingkat pusat. Jadi selain di Jakarta, ini nanti akan yang di kabupaten dan yang ini akan juga terbentuk. Makanya membentuk kepengurusan tingkat pusat organisasi pengguna CB atau KRAP ini. Jadi ini melalui SK Dirjen nomor 6365. Nah ini membentuk suatu tim formatir. Lanjut. Nah ini tim formatirnya, jadi Bapak Sudarto, Sutekno Bukhari, Bapak Edi Nalapraya, Pratomo ini, dan Lukman Arifin. Ini adalah pendiri Rapi. Lanjut. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai hari jadi Rapi. Nah, selanjutnya organisasi Rapi
dicatatkan, ya, dicatatkan di International Telecommunication Union, ya. Jadi RAPI ini artinya sudah diakui dunia. Nah, kenapa ada panggilan Juliet Zulu? Ya, berpedoman pada tabel seri tanda panggilan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union, Indonesia adalah Juliet Zulu. Makanya kalau penjenengan semua kok kabeh Juliet Zulu, ini memang jatah Indonesia. Makanya perfect yang di depan Juliet Zulu. Nah, nanti yang lainnya saya uraikan nanti pada sesi komunikasi. Lah kenapa 11, kenapa inilah nanti pada sesi berikutnya. Namun yang jelas Juliet Zulu adalah perfect untuk jatah Indonesia. Jadi memang itu Juliet Zulu. Jadi untuk RAPI itu. Selanjutnya perjalanan RAPI sendiri. Jadi ini yang tadinya RAPI adalah menggunakan Citizen Band CB, atau 27 MHz andalannya. Nah, pada tahun 1985, jadi KM8 tahun 85, jadi bahwasanya 11 meter band high frekuensi 26960 sampai 27405, ini 40 channel 1 sampai 40, bahwasanya akan dihapus secara bertahap hingga tahun 1989. Jadi ada edaran bahwa tahun 85, tahun 89 CB atau 27 MHz akan dihapus dan akan digantikan menjadi ultra high frekuensi. Padahal ini andalannya RAPI ya ini, namun akan dihapus, akan diganti ini. Pada tahun 94, tahun 94 ini melalui SK Dirjen Postel 92 tahun 94 26 Juli ini, bahwasanya RAPI itu mendapatkan alokasi baru selain 11 meter band ini, justru yang tadinya akan dihapus tidak jadi dihapus dan malah mendapatkan alokasi 2 meter band 142.0375 sampai 143.5375 yang 2 meter. Yang ultra high frekuensi masih tetap, jadi dari 475, 410 sampai 477, 415 MHz. RAPI mendapatkan 3 alokasi 3 band. Ada HF, ada VHF, ada ultra high frekuensi. Maka inilah kebangkitan RAPI. Jadi kebangkitan RAPI di tahun 1994, bukan RAPI berdirinya setahun 1994, namun adalah kebangkitan RAPI di tahun ini karena kita mendapatkan 3 alokasi, 3 alokasi band frekuensi. Lanjut Mas. Nah, akhirnya pada tahun 1998, jadi ini melalui Dirjen Postel nomor 1495 tahun 98 tanggal 8 Juni, ultra high frekuensi ini resmi dicabut. Jadi kita hanya memiliki alokasi hanya 2 band yang di high frekuensi 11 meter atau 27265 sampai 27405. Yang VHF 2 meter yang kita pakai sekarang di 142.000 sampai 143.600. Perjalanan lagi setelah tahun 98 masuk ke 2003 melalui SK Menteri Perhubungan nomor KM77 2003. Jadi perjalanan lagi. Jadi yang pertama mencabut Parpostel nomor 26. Jadi intinya yang pertama, masa berlaku ikrab yang dulunya 2 tahun menjadi
3 tahun ini. Selanjutnya yang kedua, masa berlaku IPPKRAP ini sama, tetap 2 tahun. Nah, perlu saya jelaskan kenapa ada IKRAP dan ada IPPKRAP. Karena waktu itu, dulu itu ada IKRAP dan IPPKRAP. IKRAP itu adalah izin komunikasi SIM-nya, IPPKRAP adalah STNK-nya, IPPKRAP adalah perangkatnya. Ya, jadi dulu itu sebelum ini turun, perangkat penjenengan ini harus dibawa ke Semarang. Jadi melalui Parpostel Semarang baru mengeluarkan izin. Jadi yang diizinkan itu perangkatnya, personilnya mengikuti. Nah ini kalau dulu seperti itu. Nah, selanjutnya usia 60 tahun IKRAP sudah seumur hidup dengan syarat-syarat ketentuan khusus. Ya, jadi sampai sekarang ini sudah ini, namun ada syarat-syarat khusus. Ya. Di tahun 2003 ini, ya, jadi ada ini terhadap SK Menteri Perhubungan KM 77 nomor 2003. Jadi isi KM 77 tidak semuanya sesuai dengan keinginan dan harapan yang tertuang di dalam draft, antara lain tentang frekuensi HF. Jadi usulan-usulan yang tadinya Rakersus itu tidak semuanya disetujui, ya. Jadi yang tadinya mengusulkan 2 meter UHF, VHF, nah ini. Namun ada juga HF ini yang 11 megacycle, ya, jadi atau 26 meter atau 11 MC, 11 megacycle. Ini sampai hari ini juga belum disetujui. Walaupun teman-teman semuanya banyak yang mempergunakan di sana. Jadi di 11 MC banyak yang menggunakan, namun sampai sekarang belum disetujui. Lah monggo itu. Ada teman-teman yang biasa bekerja di HF ini? Nggak ada. Ini mudah-mudahan ya, pengetahuan aja. Jadi karena ini saya bicara ini tadi yang di HF mungkin nggak nyantol, ya. Namun kalau yang di HF akan semuanya nyantol. Namun monggo, ini frekuensi kita yang HF, kita coba ke sana juga. Ya kita wis komunikasi ya dikompliti. Ya, jadi kita punya high frekuensi pada 11 meter atau 27 MHz. Jadi biar tambah pengalaman ke sana. Ya. Selanjutnya dari 2003 perjalanan lagi tahun 2009 melalui Permenkominfo nomor 34 tahun 2009 ada yang berbunyi yang pertama, masa berlaku IKRAP yang tahun 2003 kemarin 3 tahun menjadi 5 tahun. Ya. Selanjutnya yang kedua, IPPKRAP dihapus. Ini adalah suatu kemajuan Rapi. Kelihatannya hanya IPPKRAP dihapus, namun ini adalah kemajuan Rapi. Yang tadinya yang diizinkan hanya perangkatnya, sekarang tidak. Yang dulunya kita dicemooh dengan rekan sebelah sing diizinke mung perangkate, sekarang tidak. Kita sejajar dengan teman sebelah. Sama. Jadi kita sama. Jadi tidak ada perbedaannya. Kalau dulu sing diizinke perangkate, orangnya hanya ngikut. Tapi kalau sekarang tidak, personilnya. Ya ini. Jadi IKRAP. Ya. Makanya di dalam Permen 17 tahun 2018 kemarin itu adalah satu buku, IKRAP dan IAR sama, jadi sejajar. Ya ini. Selanjutnya penambahan yang tadinya jadi 1420375 sekarang menjadi 142.00 MHz, yang tadinya ini salah tadinya 1437 ya, sekarang menjadi 143600, kurang 4 Mas Masan. 143 nggih, enggak apa-apa nggih.
143 nggih. Nggih. Selanjutnya nggih. Ya, sudah. Nggih. Yang terakhir ini pengurusan ikrab dan KTA, jadi ikrab dan KTA yang dulunya itu adalah di tingkat provinsi menjadi tingkat pusat. Lah ini, pengurusan ikrab dan KTA terpusat pada Rapi Nasional dan Dirjen Postal. Jadi yang dulunya tingkat provinsi diambil alih sudah tingkat nasional pada tahun 2009 itu. Lanjut. Nah, perjalanan lagi pada tahun 2018. Jadi keluar Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018. Jadi yang dulunya kita berkas adalah di sana. Jadi semuanya wujud hard copy. Jadi berkas. Yang selanjutnya tahun 2018 proses pengajuan ikrab itu adalah melalui daring atau online. Jadi baik itu baru maupun perpanjangan semuanya melalui online. Yang tadinya itu adalah pengiriman artinya berkas. Yang kedua, pemilik ikrab wajib menjadi anggota Rapi. Jadi karena begini, sebetulnya adalah ada dua. Ikrab itu adalah kewenangan dari Kominfo, sedangkan anggota Rapi adalah kewenangan organisasi. Selanjutnya yang ketiga, adanya guide band pada masing-masing band selisih frekuensi kerja VHF 2 kasih. Lah ini, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi Kominfo sebetulnya telah membagi, walaupun tadi Rapi adalah mempunyai alokasi dari 142.00 sampai 143.600 Nah, namun yang di 142.00 adalah guideband, pembatas sekat, tidak boleh digunakan. Karena kalau kita menggunakan di situ berarti yang 141 Nah, yang di 1419 ini tidak bisa digunakan. Karena tetap kalau di 142.00 digunakan, yang di 1419 tetap tidak bisa digunakan karena akan nyeplet ke situ. Makanya ada pembatas. Jadi itu pembatas. Rapi tidak mungkin, jangan sampai istilahnya jebret ke frekuensinya tetangga. Sama saja yang di atas, yang di 143.60 ya 143.600 tidak boleh digunakan, karena kalau penjenengan di situ yang di 143.61 tidak bisa digunakan. Lah ini makanya itu harus diperhatikan sedemikian. Selanjutnya frekuensi kerja VHF adalah selisih 2 kasih. Ini diatur di dalam Kominfo bahwasanya berarti Rapi tidak ada frekuensi ganjil. Semua genep karena selisih frekuensinya adalah 2 kasih. Adanya terus naik 22, berarti semuanya akan genap. Itu, nanti kita bahas di dalam komunikasi. Selanjutnya frekuensi kerja pada band VHF adalah genap. Nah ini Rapi hanya ada 4 repeater. Ini peraturan Kominfo demikian. Jadi hanya ada 4 RPU. Lah yang lain bagaimana? Jadi yang resmi ini. Sekarang kalau wilayah bagaimana? Ya artinya kita melihat situasi. Namun pada intinya tetap tidak ada repeater. Kalaupun ada itu hanya sifatnya emergency, sifatnya emergency. Lah lebih-lebih jangan sampai ada sebutan yang namanya Zulu Romeo Whiskey.
tidak ada yang namanya repeater wilayah. Sulu adalah station, Romeo adalah repeater, Whiskey adalah wilayah. Tidak ada, adanya Sulu Romeo Delta. Ini telah dibagi ini, makanya adanya Sulu Romeo Delta. Lah, kalau wilayah bagaimana? Sudah tidak kita sebutkan. Adanya adalah call koordinasi wilayah atau Sulu Whiskey. Andaikan Kebumen, Sulu Whiskey 26, adalah call koordinasi Rapi wilayah 26 Kebumen, sudah nyantol. Nanti kalau ada Sulu Romeo Whiskey, saya khawatir nanti ditertawakan orang-orang yang tahu alur struktur organisasi, alur struktur organisasi, panggilan dan macam-macam. Itu tidak usah kita lebarkan, artinya kita cukup pengertian dulu aja. Monggo kita lanjutkan. Nah, ini artinya yang pernah kita lalui. Jadi yang dilalui Munas dan Munaslup, jadi kongres pertama di Solo, yang kedua Munas di Cipayung tahun 87, Munas ketiga di Bandung, keempat di Denpasar, ada Rapim 2004, Munas kelima di Ciawi Bogor, Munas ketujuh Balikpapan, Munaslup Yogyakarta. Munaslup di Yogyakarta, bukan ketujuh. Munas ketujuh di Sentul, jadi pada waktu ini malah saya ini jadi utusan daerah, jadi Munas ketujuh ini yang di Sentul Bogor ini, Rapimnas dan Munaslup di asrama Haji Donoudan. Jadi itu Rapim dan Rapimnas dan Munaslup ini sekaligus. Ini peringatan HUT. Jadi sebetulnya ini yang numpang, artinya HUT disertai dengan Rapim dan Munaslup untuk kegiatan. Kenapa demikian? Di asrama Haji Donoudan karena saya panitianya juga, ketua panitia, sekretarisnya juga Mas Santoso, itu sama sebetulnya. Jadi waktu di Donoudan itu. Lanjut. Nah, ini agenda Rakernas, jadi Rakernas pertama tahun 85, Rakernas kedua di Pandaan tahun 90, Rakernas ketiga di Pontianak tahun 95, Rakernas yang keempat di Bandar Lampung tahun 2001, ini tahun 2008 Rakernas kelima di Bandungan Kabupaten Semarang. Ini saya juga sudah terlibat ini karena bersama Pak Ama. Tahun 2011 Rakernas ke-6 di Yogyakarta, dan tahun 2016 Rakernas ke-7 di Anyer Serang, dan tahun 2022 Rakernas ke-8 di Lembang, jadi di Kabupaten Bandung. Jadi Mas Santoso ini yang berangkat kemarin. Lanjut. Nah, itu adalah perjalanan rapi, perjalanan rapi semuanya. Selanjutnya kita ke pengertian organisasi. Jadi pengertian organisasi, organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu ini sangat beraneka ragam, antara lain organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Ada yang beranggotakan 3 atau 4 orang yang bekerja dengan kontak sangat dekat. Sementara itu ada juga organisasi yang memiliki 1000 karyawan di seluruh dunia. Nah, intinya, jadi intinya organisasi adalah kelompok dari kelompok-kelompok yang diorganisasikan seperti Rapi. Rapi ada yang berangkat dari Lewan, ada yang dari perorangan, ada yang dari komunitas-komunitas, entah itu komunitas mungkin mobil, komunitas motor, ada dari relawan. Relawan ini ada macam-macam, ada relawan sosial, ada relawan bencana. Nah, inilah semuanya kalau sudah bergabung menjadi suatu organisasi, yuk kita ikuti bersama aturan yang ada yang di organisasi itu. Inilah pengertian suatu organisasi.
suatu organisasi, ya, jadi terbentuknya suatu organisasi ini mestinya ada ini organisasi ada tujuan, ya, jadi ada anggota, ada pengurus, ya, pengurus itu ada meliputi DPPOD dan kepengurusan, ya, jadi ini makanya yang namanya simpatisan ada, punya anggota, punya pengurus, punya tujuan, ya ini punya tujuan. Kalau pengurus yang ngurusi inti dan kepengurusan itu adalah pengurus inti dan DPO. Mungkin kalau organisasi yang lain ada yang namanya DPP atau bagaimana pengawas, tapi kalau di Rapi adalah DPPO. Kalau lokal ya DPPOL, kalau wilayah DPPOLW, DPPOW dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu organisasi. Ya, jadi ada anggota, ada pengurus, ada DPO dan lain-lain. Itu adalah suatu organisasi. Lanjut, Mas. Fungsi dan peran organisasi, ya, jadi organisasi, ya, berperan memberikan adalah arahan dan pemusatan kegiatan organisasi, ya, jadi kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Ya, jadi suatu contoh Rapi Kebumen, kita memberikan arahan, jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Jadi suatu contoh ngebreak kemana-mana, kita paling perannya organisasi adalah mengingatkan, yuk ini loh alokasi frekuensi Rapi itu di sana, nggak usah kemana-mana, ini alokasinya, kan seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau ada kegiatan, yuk kita bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Ya, jadi meningkatkan kemampuan. Andaikan ada pelatihan-pelatihan, entah itu pelatihan ada satgas sosial, ada mungkin kebencanaan dan lain-lain. Jadi kita dorong dan yuk kita bersatu padu dengan masyarakat. Nanti itu kan di dalam Pancabakti ada. Jadi kita harus anggota Rapi harus tanggap lah ini. Makanya kan seperti itu. Jadi harus memperhatikan, jadi dan dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Prinsip dan nilai dasar. Jadi nilai dasar Rapi kita yang pertama adalah mempunyai kode etik. Kode etik adalah suatu landasan moral, suatu landasan moral. Anggota Rapi harus berjiwa dan bersikap patuh. Ini. Yang kedua, anggota Rapi harus berjiwa dan bersikap santun. Yang ketiga, anggota Rapi harus berjiwa dan bersikap jujur. Yang keempat, anggota Rapi harus berjiwa dan bersikap tanggap. Yang kelima, anggota Rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Ini adalah landasan moral kita. Jadi ayo kita berusaha. Memang susah, namun seorang anggota Rapi harus patuh, harus santun, jujur, tanggap dan tanggung jawab. Yuk kita berusaha itu. Selanjutnya untuk Jawa Tengah, ini untuk nasional ini, untuk Jawa Tengah masih kurang. Jadi kita mempunyai Pancabakti. Pancabakti adalah suatu landasan spirit. Kalau ini tadi hanya landasan moral, yuk kita punya spirit, landasan spiritnya. Bagaimana? Yang pertama,
dari Panca Bakti, ini produk Jawa Tengah ini. Yang pertama, anggota rapi harus rendah hati, low profile. Walaupun bagaimana, yuk kita jangan anggota rapi neng dalan aku tak anggota rapi ndaplang sakarepe dhewe, jangan demikian. Monggo yuk kita kadang kalau bertugas itu sok-sok terus wis pokoknya lah ini, jangan, tidak demikian. Yuk kita tetap walaupun kita santun ini tadi, yuk tetap rendah hati, apalagi kalau di jalan kita harus sama-sama menghormati. Yang selanjutnya, anggota rapi harus energik, tidak loyo. Yuk kita terus energik, tetap kita harus energik. Anggota rapi omong loyo, sapa sing ngarep minta bantuan komunikasi lah, wong-wong loyo wes lah ini. Makanya kita harus energik. Selanjutnya yang ketiga, anggota rapi harus peka terhadap aspek sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus peka, kira-kira tonggone perlu dibantu, kita artinya kita membantunya artinya di bidang komunikasi yang kita mampu. Kalau kita istilahnya wah iki enek yang ra mampu kudu anu lah ini, padahal kita sendiri enggak mampu nggo mangan esok sore lah ini. Makanya kan ini peka terhadap aspek sosial kemasyarakatan, artinya kalau memang itu harus dibantu, yuk kita bantu. Walaupun kita komunikasi, yuk kita laporan kemana kan, ini harus peka terhadap aspek sosial kemasyarakatan, terutama di lingkungan kita masing-masing, kita harus peka. Selanjutnya yang keempat, anggota rapi. Ini jadi anggota rapi harus mempunyai daya juang yang menonjol terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi seorang anggota rapi harus mempunyai daya juang yang menonjol. Jadi istilahnya, yuk kita harus di depan, kita punya daya juang yang menonjol, rasa nasionalis. Kalau dibangetke, yuk kita harus punya rasa nasionalis, rasa kebangsaan. Nah ini rasa kebangsaan, mempunyai daya juang yang menonjol pada bangsa dan negara Indonesia. Ini. Selanjutnya yang kelima, ini adalah anggota rapi harus berjiwa gotong royong. Aja peh neh wis iso, sudah aku iso dhewe. Lah ini jangan demikian. Makanya yuk kita bisa tercapai sesuatu adalah kita bersama-sama. Yuk gotong royong, bersatu kita teguh. Nah ini adalah prinsip dan nilai dasar, landasan moral dan landasan spirit. Monggo Mas. Masa bakti dan tanggung jawab kepengurusan. Jadi pengurus nasional, tanggung jawab pada musyawarah nasional, masa baktinya 5 tahun, sedangkan pengurus daerah bertanggung jawab pada musyawarah daerah, masa baktinya 5 tahun, sedangkan pengurus wilayah bertanggung jawab di dalam musyawarah wilayah, masa baktinya 4 tahun. Pengurus lokal bertanggung jawab pada musyawarah lokal, masa baktinya 4 tahun. Jadi lokal 4 tahun, wilayah 4 tahun. Tapi kalau daerah dan nasional adalah 5 tahun. Kekuasaan organisasi, lah ini musyawarah luar biasa untuk memilih ketua ini. Musyawarah luar biasa diselenggarakan bila mana? Yang pertama, memiliki jabatan rangkap. Suatu contoh, ketua wilayah sudah ditarik di daerah, ketuanya mau tidak mau harus ada muswilub, tidak bisa ini langsung di bawahnya, karena hasil musyawarah yang dipilih adalah ketuanya. Ketua wilayah naik ke daerah
mau tidak mau yang di bawahnya akan gugur semuanya. Karena SK ini tadinya yang di SKK ketuaan, yang bawahnya akan gugur dan harus muswilub. Ya itu. Jadi tidak bisa kok terus wah biar dijabat oleh wakilnya, tidak bisa demikian. Harus muswilub. Yang kedua, berhalangan tetap. Berhalangan tetap bisa macam-macam. Mungkin sakit, mungkin ada sesuatu lah ini, makanya berhalangan tetap. Yang ketiga, melanggar peraturan perundang-undangan pemerintah, peraturan menteri, kominfo, organisasi lah ini, melanggar itu. Yang keempat, melanggar hukum pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Jadi kena masalah, entah itu masalah apa, masalah hukum, ketetapan sudah inkrah, itu harus, ya sudah, mau tidak mau berarti harus dilepas dari Rapi. Ini. Yang kelima, tidak bisa menyelenggarakan musyawarah setelah habis masa berlakunya. Setelah habis masa berlakunya, sebetulnya September ini habis, tidak lagi bisa melaksanakan besok Oktober, SK-nya sudah habis, berarti kan tidak bisa. Lah ini makanya musyawarah luar biasa. Lah bisa saja nanti melalui pejabat sementara atau bagaimana, namun karena sudah habis, ya tetap sudah habis SK-nya. Sudah habis SK-nya, membikin SK kepanitiaan. Lah wong kowe dhewe kepengurusanmu sudah habis kok membikin SK panitia. Lah ini kepengurusanmu sudah invalid kan itu. Ya lah ini. Ya ini. Jadi makanya masa habis, makanya jangan sampai semua pengurus sampai masa berlakunya tidak bisa melaksanakan musyawarah. Harus pada masa baktinya itu sebelumnya harus bisa melaksanakan musyawarah. Lanjut Mas. Jadi saya kira untuk organisasi ini dulu, mudah-mudahan entah berapa persen, mudah-mudahan nyantol bisa untuk pengetahuan penjenengan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.